warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Alia Wulandani, dan rekan saya Elda Yanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang ayat-ayat yang membangun larangan riba. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum tentang ayat-ayat apa saja yang membangun larangan riba, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih riba itu. Nah, sebenarnya riba itu adalah penetapan bunga ataupun melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada si peminjam. Di dalam Islam, hukum riba ini adalah haram. Karena melebihkan sesuatu itu tidaklah boleh, karena dapat merugikan orang lain. Nah, riba ini juga ada dapat beberapa jenisnya. Yang pertama, yaitu riba fadl. Pada riba fadli ini adalah riba yang mana kegiatan transaksi jual belinya itu menukarkan barang-barang yang menghasilkan riba, tetapi jumlah atau takarannya itu berbeda. Yang kedua, yaitu riba yad, yang mana riba ini adalah transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba, namun penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Nah, yang ketiga yaitu riba nasiah. Riba nasiah ini adalah riba yang kelebihannya didapatkan dari proses transaksi jual beli dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu riba qard. Nah, pada riba qard ini adalah riba yang mana tambahan nilainya dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok hutang dalam beberapa persyaratan dari sisi utang tersebut. Yang kelima yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu riba atau pelunasan hutang yang biasanya terjadi karena akibat peminjam tidak dapat membayar dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqum alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار hum fiha khalidun. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 ini adalah terdapat pada kata kuncinya yaitu allazina ya'kuluna riba la yaqumu illa yaqul, yang mana artinya orang-orang yang memakan atau mengambil riba itu tidak dapat berdiri seperti orang yang normal. Di dalam ayat ini juga sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba ini dia akan mengambil atau juga menerima kelebihan di atas kelebihan modal orang lain. Maka di dalam Islam itu sangat diperbolehkan. Oleh sebab itu di ayat ini dijelaskan bahwa orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri atau tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu seperti seolah-olah orang yang telah kerasukan setan. Karena orang yang memakan riba itu adalah barang yang haram. Jadi Allah sangat melaknat sehingga apapun yang dilakukan dia itu seperti tidak ada arahnya. Yang kedua yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu
yuhibbu kulla kaffarin athim. Tafsir Al-Baqarah ayat 276 yaitu Allah akan memusnahkan seluruh harta yang diperoleh dari hasil praktik riba sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis, atau menghilangkan keberkahan yang terdapat di dalam harta tersebut sehingga tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi bagi orang-orang yang melakukan praktik riba, ini Allah sangat membenci karena Allah sudah mengatakan Ia akan memusnahkan seluruh harta yang kita peroleh dari hasil riba tersebut, sehingga apapun yang kita peroleh itu tidak ada manfaatnya sama sekali dan tidak mendapatkan keberkahan sama sekali. 3, yaitu surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Nah, pada tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 277 ini sudah dijelaskan bahwa sebenarnya sudah dijelaskan pelaku tentang dari praktik riba. Di ayat ini selanjutnya dijelaskan tentang orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, mengerjakan sholat secara benar, khusyuk, dan juga menunaikan zakat dengan sempurna, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kekhawatiran di atas mereka karena mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar raba in kuntum mu'minin. Nah, tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 278 ini adalah dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang akan membuat ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam surat ini juga Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan sisa riba yang belum dipungut sampai datangnya larangan riba. Jika kita benar-benar orang-orang yang beriman, maka kita harus selalu konsisten dalam segala perkataan maupun perbuatan yang kita lakukan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu fazada bi habim minallah wa rusulih wa in tubtum falakum ra'usu amwalikum la tazlimuna wa la tazlamun. Di sini dijelaskan bahwa jika kamu tidak melaksanakannya, yakni apa yang diperintahkan ini, sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu pungut, maka yakinlah akan terjadi perang yang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya, antara lain berupa bencana dan kerusakan di dunia dan siksa di akhirat. Tetapi jika kamu bertobat, yakni tidak lagi melakukan transaksi riba dan melaksanakan dengan tuntunan ilahi, tidak memungut sisa riba yang belum dipungut, maka perang tidak akan berlanjut. Bahkan kamu berhak atas pokok hartamu dan dari mereka. Dengan demikian, kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dengan membebani mereka dengan pembayaran hutang melebihi apa yang mereka terima, dan tidak dizalimi atau dirugikan karena mereka membayar
penuh sebesar utang yang mereka terima. Tafsir surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afam muda'afatahu wattaqullahi la'allakum tuflihun. Jadi di sini dijelaskan bahwa kaum kafir membiayai perang, termasuk perang Uhud, dengan harta yang mereka peroleh dengan cara riba. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang kamu ambil nilai tambah dari pihak yang berhutang dengan berlipat ganda, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat jahiliyah, maupun penambahan dari pokok harta walaupun tidak berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah antara lain dengan mengingat riba agar kamu beruntung di dunia dan di akhirat. Dan selanjutnya tafsir surah An-Nisa ayat 161 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqzihim riba wa qad nahu anhu wa aqlihi amwali nasi bil bakir wa atadna lil kafirina minhum azaban alim. Jadi di surah ini dijelaskan bahwa dan selain itu juga karena mereka menjalankan riba yang merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Taurat, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, cara yang batil seperti penipuan, sogok menyogok, dan lainnya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih kelak di akhirat. Selanjutnya tafsir surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min rabbi liyarbuwa fi amwali nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin tukhriduna wa zahallahi faulaika humul muhlifun. Jadi di tafsir ini dijelaskan bahwa setelah menginformasikan cara membantu orang lain dengan benar melalui zakat, infak, dan sedekah yang dilandasi keikhlasan, melalui ayat ini Allah memperingatkan para pemakan riba dan orang yang menyembunyikan yang terbiasa memakan riba agar harta manusia yang diberikan itu semakin bertambah, maka sesungguhnya harta tersebut tidak bertambah dalam pandangan Allah dan tidak pula diberkahi. Dan apa yang kamu berikan kepada orang lain berupa zakat, infak, dan sedekah yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang memperlipat gandakan pahalanya dengan cara yang benar dan bermartabat.